episode 157, Kemunculan Luo Zhang. Huan Yin secara tidak sadar mengeluarkan kekuatannya saat bertarung, sehingga yang lain merasa bahwa kekuatannya dipancarkan oleh Huan Yin berasal dari seorang seniman bela diri dari tingkat surga besar atau pada ranah kultivasi berada di tahap 4 Ki Gathering. Meskipun mereka ingin bertanya pada Huan Yin di mana dia mendapatkan pedang dan bagaimana dia bisa menjadi kuat, mereka tidak dapat melakukannya karena serangan yang tak henti-hentinya dari binatang iblis. Lima binatang iblis menabrak mereka lagi, menyebabkan mereka berjuang keras untuk membela diri. Anehnya, Huan Yin mampu dengan susah payah membunuh 3 binatang iblis dalam pertempuran. Namun, dia sekarang sangat lelah karena dia banyak bergerak dan menggunakan energi Ki-nya. Dia tidak mengalami cedera karena dia selalu berhasil menghindari serangan binatang iblis. Atau terkadang, Shinzi dan Shin Yuanying memblokir serangan binatang iblis dari arah lain. Total ada 8 binatang iblis yang tersisa. 5 di antaranya adalah binatang iblis di tingkat keempat yang nyaris tidak menyerang sama sekali. Sementara mereka membela diri karena mereka sangat lelah, sebuah aura mendekati mereka. Huan Yin menyadari hal ini karena perasaan spiritualnya dan berbalik untuk membela diri dari orang misterius ini. Inar! Shin Yuanying berteriak ketika dia berhasil melihat seseorang muncul di antara binatang iblis dan menuju ke arah Huan Yin. Shin Yuanying ingat bahwa fenomena yang sama telah terjadi saat kemunculan Luo Feng. Jadi dia berpikir bahwa orang lain seperti Luo Feng yang mengendalikan binatang iblis ini. Suara tebasan pedang diarahkan kepada Huan Yin. Huan Yin dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan yang mengarah ke arahnya. Ketika pedang itu bersentuhan dengan pedang Huan Yin, pedang orang itu pecah berkeping-keping. Namun Huan Yin tidak bisa menahan kekuatan benturan pedang itu, sehingga pedangnya terlepas dari tangannya dan terkubur langsung ke tanah. Luo Zhang! Shin Yuanying berteriak kaget ketika dia mengenali orang yang telah mendekati Huan Yin. Sebuah orang terkejut melihat tuan muda dari keluarga Luo muncul di sini. Mereka mencoba mendekati Huan Yin untuk membantunya, tetapi binatang iblis mencegah mereka. Begitu pedang Huan Yin jatuh dari tangannya, Luo Zhang mengambil kesempatan itu untuk meninju dengan tinjunya dan menyingkirkan gadis yang menggagalkan rencananya. Huan Yin ketakutan dan dengan cepat mengangkat tangan kecilnya untuk menutupi wajahnya sambil menutup matanya. Entah mengapa, dinding energi menutupi Huan Yin ketika tinju Luo Zhang dekat dengan wajahnya, menghentikan serangan sepenuhnya. Luo Zhang merasa seperti menabrak dinding besi yang membuatnya semakin marah. Gadis sialan! Luo Zhang berteriak marah dan meluncurkan tendangan dengan seluruh kekuatannya. Dinding energi yang sama kembali menutupi Huan Yin, jadi Luo Zhang kehilangan kesabaran. Dia memperhatikan pedang Huan Yin di dekat mereka, dan tanpa berpikir mengambilnya dengan cepat. Mati kau! Luo Zhang berteriak dan mengayunkan pedang itu dengan kuat ke arah Huan Yin. Inar! Shin Yuanying dan Shinzi berteriak putus asa saat melihat ini. Mereka dengan cepat mencoba untuk mendekati Huan Yin sambil mencoba untuk menyingkirkan binatang iblis yang menyerang mereka. Dinding energi pecah dan menghilang. Tetapi Huan Yin tetap tidak menerima serangan apapun. Luo Zhang menjadi semakin marah dan menendang Huan Yin. Huan Yin menutupi dirinya sebaik mungkin dan mencoba membentuk perisai energi menggunakan energi Ki-nya sendiri. Dinding Ki berhasil menahan tendangan Luo Zhang. Namun itu masih belum cukup kuat dan menahan sepenuhnya tendangan yang mengenainya. Huan Yin terbang keluar dari tanah saat dia menjerit kesakitan. Inar! Shinzi berteriak prihatin dan pergi membantu Huan Yin. Shin Yan juga mengikuti di belakangnya. Luo Zhang ingin membunuh gadis ini, jadi ketika dia akan mulai berjalan, dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, seolah-olah kematian itu sendiri ada di belakangnya, menunggunya untuk mengambil langkah menuju Huan Yin. Shin Yuanying, yang menyadari bahwa Luo Zhang sedang mengawasi Huan Yin, dan yang lainnya, mengambil beberapa batu dari tanah dan melemparkannya ke arah binatang iblis sambil berteriak kepada Luo Zhang.
Jika kau ingin menangkapku, datang dan tangkap aku. Binatang iblis meraung dan berjalan ke arah Shin Wanying. Shin Wanying mulai berlari ketika ada ruang kosong untuk dilewati, menjauh dari yang lain. Nah, tidak! Shinzi berteriak dengan prihatin ketika dia melihat putrinya mencoba membuat binatang iblis mengejarnya. Luo Zhang yang melihat ini menjadi kesal dan berbalik untuk melihat Shinzi, Shin Nian, dan Huan Yin. Perasaan menakutkan itu masih ada, jadi dia memutuskan lebih baik untuk berbalik dan mengikuti Shin Wanying, karena dia sendiri tidak bisa mengendalikan binatang iblis dari jauh. Di atas awan. Astaga, kita benar-benar terbang. Ini luar biasa. Teriakan dan seruan terdengar di langit. Orang-orang yang Fei Hung bungkus dalam energi Qi-nya untuk membawa mereka tidak membuka mata mereka dan terkejut, mengalami bahwa mereka terbang. Ini seperti mimpi bagi mereka saat mereka melihat tanah dan pepohonan lewat dengan cepat di depan mata mereka. Mereka bahkan bisa melihat lusinan binatang iblis berserakan di mana-mana. Zamyang dan Wang Ying merasa kagum akan hal ini dan mau tidak mau menatap Fei Hung dengan tatapan keheranan, di mana mereka seolah-olah Fei Hung adalah dewa. Mereka berdua menyaksikan dengan iri saat Fei Hung memegang tangan Lin Meng dan Ling Xi. Apa yang terjadi? Lin Meng bertanya dengan khawatir ketika mereka terbang. Ling Xi juga mendengar apa yang ditanya Lin Meng, jadi dia juga menatap Fei Hung. Kediaman klan Shin diserang lagi. Fei Hung menjawab tanpa ragu-ragu. Lin Meng membuka matanya karena terkejut akan jawaban Fei Hung. Tampaknya keluarga Luo benar-benar akan mengambil resiko. Lalu bagaimana dengan Shin Wanying dan Bibi Zi? Ling Xi bertanya dengan cemas ketika dia mendengar jawaban Fei Hung. Iya, bagaimana dengan Shin Wanying? Zhang yang berteriak ketika dia mendengar percakapan mereka. Wang Shu juga mendengarkan, karena dia juga khawatir mendengar tentang serangan terhadap kediaman klan Shin. Wajah mereka semua penuh kekhawatiran dan ketakutan saat ini. Aku tidak tahu. Fei Hung menggelengkan kepalanya sambil meningkatkan kecepatan terbang mereka. Tapi aku dapat meyakinkan kalian semua bahwa mereka masih hidup. Ling Xi khawatir tentang keberadaan Shin Wanying dan Shin Zi, karena keluarga Shin juga seperti keluarga baginya. Bagaimana kau tahu klan Luo menyerang kediaman klan Shin? Lin Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku meninggalkan Yin Er dengan Bibi Zi, dan sebelum aku pergi, aku memasang segel perlindungan khusus pada Yin Er yang akan secara otomatis diaktifkan jika dia dalam masalah, sehingga tidak akan terjadi apa-apa padanya. Fei Hung menjelaskan secara ringkas. Namun, segel itu dihancurkan, yang menunjukkan bahwa perlindungan Yin Er dihancurkan dan dia mengalami masalah sekarang.